Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 8 soal-soal masuk PTN di bab kinematika bagian yang ketiga. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Yang pertama ini ada soal SBMPTN tahun 2016. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Komponen kecepatan bola dalam arah sumbu X itu 7,6 meter per second dalam sumbu X. Dalam sumbu Y kecepatannya 6,1 meter per second. Jika kecepatan gravitasi G-nya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka ketinggian minimum yang dapat dicapai bola kira-kira sama dengan berapa meter? Oke, mari kita coba gambarkan ilustrasinya. Kurang lebih gambarnya begini ya. Misalnya sampai sini, ini dari bawah ya. Ini kejadiannya sepertinya bolanya melakukan gerak parabola ini ya. Jadi ini pada ketinggian 9,1 meter, komponen kecepatannya di sumbu X itu Vx-nya itu 7,6 meter per second. Dan di sumbu Y kecepatannya 6,1 meter per second. Maka ketinggian minimumnya berapa? Berarti ketika ini ditanyakan ketinggiannya lagi, ketinggian minimum berarti kita bermainnya yang di sumbu Y. Berarti kita bermainnya di sumbu Y. Sumbu Y itu, di sumbu Y itu berarti ini 6,1 itu kita anggap berarti kecepatan awal untuk ketinggian yang kedua ya. Ini 6,1 meter per second. Sekarang kita tahu ketika dia bergerak dalam sumbu Y itu dia melakukan gerak GLBB. Rumus GLBB untuk mencari tinggi kita pakai rumusnya, pakai yang berarti yang ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali H. VT-nya 0, kalau dia sampai ketinggian maksimum 0 sama dengan ini kecepatan awalnya 6,1 dikuadrat min 2 dikali 9,8 dikali H. Nah, karena ini bilangannya kurang bagus ya, tidak bulat, kakak coba dekatin angkanya. Jadi yang ini 6,1 itu kakak ambil 6 aja. 6 kuadrat dikurang 2 kali 9,8 nya kakak ambil 10 aja. 10 dikali H. 20H kakak pindahkan ke sini sebelah kiri biar positif, sama dengan 6 kuadrat 36. Berarti H-nya sama dengan 36 dibagi 20. Hasilnya dapatnya 1,8 meter. Jadi ketinggian minimumnya yang masih bisa dicapai oleh bola tersebut berarti itu adalah H total ya. H total sama dengan H awalnya itu tadi 9,1 ditambah 1,8. Jadi hasilnya 10,9 meter. Nah, ini kita dekatkan, kita bulatkan jadi 11 meter. Jadi jawabannya mendekatinya ke 11 meter. Sehingga jawabannya nomor 1 ini adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal SNMPTN tahun 2011. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Ada batu lain juga dilempar ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, kedua batu
walaupun tadi batu keduanya itu 1 detik kemudian, tapi jatuhnya bareng sampai tanahnya. Maka pertanyaannya, kelajuan awal batu kedua berapa? Oke, kalau kita ilustrasikan gambarannya gini ya. Gambarannya ini permukaan tanahnya. Ini misalnya benda satu nih. Batu satu, berarti batu satu ya. Batu satu sini. Dia berarti ini dilepaskan, dijatuhkan, berarti ini jatuh bebas ya. Kecepatan awalnya 0. Nah, kecepatan awalnya 0. Kemudian yang satu lagi batu kedua sebelah sini misalnya. Batu kedua di sini dia dilempar, kecepatan awalnya berapa, ini yang ditanya. Tapi sampai tanahnya dia bareng, katanya gitu. Sampai tanahnya itu bareng, berarti waktunya sama. Berarti kita cari aja dulu waktunya untuk bola yang pertama atau batu yang pertama itu. Rumusnya apa? Nah, ini gerak vertikal ke bawah, berarti kalau vertikal dia GLBB geraknya ya. Rumus GLBB untuk mencari waktu, nah, itu kita pakai rumus mana? Ini diketahui tingginya 20 meter ya. 20 meter, berarti sekarang kita pakai rumus GLBB-nya yang kakak sudah sederhanakan aja ya, pakainya ya. Jadi T sama dengan akar 2H per G. Jadi kalian coba ingetin rumus GLBB-nya, nanti kamu rubah dalam bentuk yang lebih sederhananya seperti ini. T sama dengan akar 2H per G. Kita masukin sama dengan T sama dengan 2H. H-nya itu 20 meter dibagi G-nya 10, berarti ini T-nya sama dengan 2 kali 20, 40 dibagi 10, berarti 4 akar 4. Berarti hasilnya 2 second. 2 second itu untuk batu pertama sampai ke tanah, ke dasar. 1 detik kemudian, berarti 1 detik kemudian itu untuk bola 2. Jadi kalau yang ini anggaplah T1 ya, ini ya. T1 nya 2 second, dia kan katanya 1 detik kemudian. 1 detik kemudian berarti si bola atau batu 2 itu butuh berapa detik lagi untuk sampai jatuh ke tanah berbarengan sama batu yang pertama? Berarti tinggal 1 detik lagi ya. Berarti T2 itu sama dengan T1 dikurang 1. 2 dikurang 1, jadi dia tinggal 1 detik lagi nih. 1 detik lagi untuk batu kedua biar bareng jatuhnya sama dengan batu yang pertama. Nah, sekarang yang ditanya kelajuan awalnya berapa? Nah, ini juga prosesnya GLBB ya. GLBB berarti kita pakai rumus yang mana nih? Kita pakai rumus ini aja. H sama dengan V0 kali T plus. Kenapa plus? Karena dia geraknya ke bawah, lagi dipercepat. Ini setengah G T kuadrat. G-nya berapa? G-nya itu 20. V0 ditanya waktunya 1 detik tambah setengah, G-nya 10, T-nya 1 kuadrat. Ini 20, ini V0 ditambah ini 5. Berarti V0 nya sama dengan 20 min 5. Hasilnya berapa? 15 meter per second. Jadi jawabannya nomor 2 ini yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal MPTN tahun 97. Pada waktu bersamaan 2 buah bola dilempar ke atas, masing-masing dengan kelajuan V1-nya 10 meter per second untuk bola pertama. Batu atau bola biasanya ini bola pertama kecepatannya 10, bola kedua kecepatannya katanya 20 meter per second. Pertanyaannya, jarak antara kedua bola pada saat bola satu mencapai titik tertinggi. Kalau kita ilustrasikan lagi, kita gambar. Di sini kita gambar, misalnya ini permukaan tanahnya, kakak gambarnya agak
garisnya tidak lurus ya. Apa? Misalnya ini bola yang pertama, bola pertama ini dia katanya kan dikasih kecepatan awalnya 10 meter per second. Nanti ditanya jarak pada saat bola satu mencapai titik tertinggi. Anggaplah titik tertingginya di sini. Misalnya di sini nih, titik tertinggi berarti H tertingginya si bola satu nih. Kecepatannya berapa ketika dia sampai titik tertinggi? Itu VT-nya harus 0, gitu ya. Berarti kita cari waktunya coba. Waktu untuk si bola satu mencapai titik tertinggi. Kita pakai rumus GLBB lagi ya. Ini geraknya vertikal, berarti GLBB dia. GLBB sekarang kita cari waktunya lagi. Waktunya seperti yang tadi. Apa rumusnya yang T sama dengan akar 2H per G. Jadi sekali lagi ini kamu turunkan dari rumus GLBB nya ya. Kita masukkan T-nya sama dengan akar 2, H-nya belum tahu. Kita gini, kita jangan mencari T yang ini. Kita pakai rumus T-nya yang ini aja, rumus GLBB-nya. Oke. Jadi kalian biar tahu tuh kenapa rumus ini nggak bisa dipakai, lihat konteksnya ya. Berarti ini kita pakai rumus yang ini aja. VT sama dengan V0 min G kali T. VT-nya 0 karena dia sampai titik tertinggi. V0-nya 10 min G-nya 10 kali T. 10 T-nya kakak pindahin ke kiri jadi positif sama dengan 10 T-nya sama dengan 1 second. Kemudian kita cari tingginya untuk H1 ini. H1 tingginya berapa? Kita pakai rumus H1 sama dengan V0 kali T min setengah G T kuadrat. Min kenapa? Karena dia geraknya sedang diperlambat ke atas. H-nya berapa? Ini V0-nya itu 10, T-nya 1, min ini setengah, G-nya 10, T-nya 1 kuadrat, ini 10, ini min 5, jadi jawabannya 5 meter. 5 meter itu tinggi maksimum yang dicapai oleh bola satu. Nah sekarang berarti 1 detiknya ini, 1 detik ini berarti juga waktu yang diperlukan oleh bola 2 ini untuk sampai pada ketinggian tertentu nih. Ini kecepatan awalnya berapa? Bola 2 20. Nah, dia juga melakukannya 1 detik. 1 detik itu misalnya sampai sini dia misalnya. Sampai sini misalnya ya. Misalnya kejadian sampai sini, ini tadi bola 1 sampai sini. Nah, 1 detiknya dia itu sudah mencapai ketinggian berapa? Berarti kita hitung aja di sini. Nah, kita pakai rumus H. Sekarang anggaplah ini H2 ya. Nanti yang dicari itu ini. Ini delta H-nya yang dicari itu. Delta H-nya berapa? Kita cari H2-nya dulu. H2-nya untuk 1 detik pada bola kedua. V0 kali T min setengah G T kuadrat. Sama dengan V0-nya 20 kali T-nya 1 min setengah, G-nya 10, T-nya juga 1 kuadrat. Ini 20, ini 5, jadinya 15 meter. Berarti selisih tingginya itu atau jarak antar mereka itu kita selisin aja. Bola 2 berarti H2 dikurang H1. Jadi berapa tuh? 15 dikurang 5. Jawabannya 10 meter. Jadi jawabannya nomor 3 itu yang E. Nah, kita bisa pakai rumus yang lebih sederhana lagi begini. Kalau kakak kasih rumus sederhananya, kita tadi udah tahu dapet T-nya. T-nya itu untuk si bola 1 mencapai titik tertinggi itu T-nya berapa? 1 second. Oke, 1 second atau 1 detik. Nah, sekarang kalau kita ditanya jarak antar kedua bola, kita bisa rumus pakai ini nih. Berarti delta H sama dengan delta V dikali T. Delta V-nya selisih kecepatannya berarti ini 20 dikurang 10 dikali waktunya 1. Berarti ini berapa?
10 meter. Nah, kalian bisa juga pakai rumus ini. Lebih cepat lagi nih. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya sama ya, 10 meter. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada soal UTBK tahun 2019. Sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awalnya 10 meter per second. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tentukan tinggi maksimumnya. Nah, karena ini peluru yang melakukan gerak parabola, kalian hafalin nih rumus tinggi maksimum di parabola. Kalau ingat, coba digunakan. Kalau belum ingat atau masih lupa, kakak kasih tahu nih, berarti di sini H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat berapa? 53 dibagi, berarti ini 2G. Kita masukin angkanya. V0 nya berapa? 10 di kuadrat. Kemudian sin 53 berapa? Masih ingat nggak? Ada yang mungkin masih lupa nih. Sin 53 di sini 37, pasangannya sebelah sini, sudutnya 53. Gambar Pitagorasnya segitiga-segitiga ini 3, ini 5, ini 4. Berarti sin itu depan bagi miring, berarti 4/5 di kuadrat dibagi 2 kali 10, 20. Berarti ini 100, ini di kuadrat 16/25 dibagi 20. 100 kita bisa coret dengan 20, berarti 5. 5 bisa kita coret lagi dengan 25, jadi hasil 5 ini. Hasilnya terakhirnya 16 dibagi 5. 16 dibagi 5 dapat berapa? 3,2 meter. Oke. Jadi jawabannya 3,2 meter. Nomor 4 jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ada soal UMPTN tahun 93. Peluru ditembakkan condong ke atas. Peluru tembakan condong ke atas dengan kecepatan awal katanya 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per second dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya katanya 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila percobaan gravitasinya 9,8, maka elevasinya adalah n derajat. Nah, sudutnya itu dibikin simbolnya n derajat. Berapakah besar n-nya itu? Berapa derajat? Oke, berarti yang ini karena mengenai sasaran jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter ini, berarti ini kita anggap dia kena di atau di jarak x max. Berarti ya jarak maksimumnya, jarak mendatar maksimumnya. Rumusnya apa? Ini juga gerak parabola. Mencari jarak maksimum. Berarti V0 kuadrat sin dalam kurung 2 kali n, karena sudutnya simbolnya n di situ mintanya, dibagi G. Berarti kita masukin nih. Berarti kita masukin V0-nya berapa? 1,4 kali 10 pangkat 3 di kuadrat ini. Kemudian ini sin, ini nanti yang ditanya n-nya, dibagi G-nya itu 9,8. X-nya sudah diketahui katanya 2 kali 10 pangkat 5. Nah, 9,8 dikali 2 aja, kaliin silang ke sini, hasilnya jadinya 19,6 kali 10 pangkat 5. Nah, yang ini 1,4 di kuadrat itu hasilnya 1,96. Kemudian 10 pangkat 3 di kuadrat jadi 10 pangkat 6 kali sin 2n. Nah, kita pindah ke sini. Sin 2n sama dengan, berarti ini 19,6 kali 10 pangkat 5 dibagi 1,96 kali 10 pangkat 6. Kita coba bentuk sederhananya, angkanya sama ini ya. Jadi yang ini, yang atas pembilangnya kakak ganti dengan 196.
kali 10 pangkat 4, dia jadinya yang bawah juga 196 kali 10 pangkat 4. Hasilnya berapa? Ini 1. Jadi sin 2N itu hasilnya 1. Nah, sin berapa yang 1 nilainya? Sin, ya sinnya 90 derajat. Jadi 2N itu sama dengan 90 derajat. N-nya berapa? Oh, berarti 90 derajat dibagi 2, hasilnya 45 derajat. Jadi jawabannya yang nomor 5 ini C. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ada soal SBMPTN tahun 2013. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30. Laju awal 30 dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasinya 10, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung. Berarti waktunya ini T total yang ditanya, dari mulai dia dilempar sampai jatuh ke tanah, ke dasar gedungnya. Jadi ini kejadian kurang lebih gini ya kalau digambar. Misalnya ini gedungnya, ini permukaan tanahnya gitu ya, permukaan tanahnya, kemudian ini ada batu dilempar, katanya dengan kelajuan awal V0-nya itu 30 meter per second. Misal kejadiannya jadi kayak gini, dilempar terus dia seperti jatuh sini, katanya waktu totalnya berapa. Ini ketinggiannya gedungnya 80 meter. Oke, berapa? Nah, katanya gitu, berarti ini geraknya di sumbu Y, berarti dia GLBB lagi ya. Nah, di sumbu Y lagi nih, berarti sumbu Y itu GLBB. Mencari waktunya kita pakai rumus GLBB yang mana? Yang ini aja ya. H sama dengan H0. H0 itu siapa sih? Ini 80 ya, karena dia melakukannya pada ketinggian 80 meter. H0 ditambah rumus GLBB untuk mencari H itu apa? V0T min setengah GT kuadrat. Berarti karena dia sampai dasar nih, sampai dasar gedung, artinya sampai tanah, berarti H yang ini nilainya 0 gitu ya. Ini 80 ditambah V0 nya 30 dikali T min setengah, G nya 10, T nya kuadrat. 0 sama dengan ini 80, ini tambah 30T, yang ini 5T kuadrat. Berarti ini kakak pindahin ke sebelah kiri semua, ruas kiri semua, berarti jadi positif nih yang ini. 5T kuadrat, yang ini jadi min 30T, 80 juga jadi min 80 sama dengan 0. Nah, kita sederhanain, kita bagi semua ruas dengan 5. Berarti ini T kuadrat, ini min 6T, ini min 16 sama dengan 0. Mencari T-nya kita faktor ini dari persamaan kuadratnya. Berarti ini T, 16 itu perkalian berapa yang selisihnya? 6. Berarti yang selisihnya 6 perkalian 16 itu berarti 8 sama 2 ya. Berarti karena dia mintanya min 6, berarti ini kalau kasih min 8, yang ini plus 2. Berarti T-nya bisa min 2 second atau T-nya sama dengan 8 second. Jadi yang kita ambil itu nilai T-nya yang positif. Jadi kalau kita ambil yang positif, jawabannya yang D, 8 second atau 8 detik. Oke, gitu kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ada soal SBMPTN tahun 2014. Jadi ini ada gambarnya. Sebuah batu dilempar dari atas tebing. Nah, ini dilempar juga dari ketinggian 30 meter. Cuma sekarang dengan kecepatannya 20 meter per second, berarah 30 derajat elevasinya terhadap horizontal seperti pada gambar. Batu mendarat di tebing lain setinggi H.
setelah 3 second. Jika X adalah jarak antara posisi melempar dengan posisi mendarat, maka perbandingan H dan X, perbandingan H sama X-nya berapa? Oke, coba kakak ingin hitung dulu yang X dulu nih. X dulu ini, yang X itu sumbu X nih, berarti anggaplah kita bermain di sumbu X itu. Sumbu X itu kejadiannya kalau parabola apa? Dia geraknya GLB, kecepatannya konstan, berarti coba kita cari kecepatan awal di sumbu X-nya dulu ini. Kan dia kecepatan awalnya ini ya, 20 berarti V0 cos. Cos berapa? 30, berarti ini 20 cos 30 itu setengah akar 3. Jadinya kecepatan awal di sumbu X itu 10 akar 3 meter per second. Kalau ditanya X-nya, berarti X-nya kita masukin rumusnya sini. X sama dengan V0X dikali T. Jadi di sumbu X itu GLB, kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir ya, sama aja. Berarti ini kecepatan awal, begitu juga kecepatan akhir, nilai berapa? Itu tadi ya, 10 akar 3. Waktunya berapa? Ini katanya waktu totalnya itu 3 second. Kita kalikan sama dengan ini hasilnya 30 akar 3 meter. Oke, itu X-nya. Nah, sekarang ditanya yang H-nya nih. H-nya itu kita bermain di sumbu Y berarti. Sumbu Y, kalau sumbu Y, gerak parabola itu dia melakukan gerak GLBB. Nah, kita cari dulu kecepatan awal di sumbu Y-nya. Itu V0 sin dia pakainya ya. Berarti ini 20 sin 30 itu setengah, berarti ini 10 meter per second. Nah, yang ditanya H-nya nih berapa? Nah, kita pakai rumus yang seperti tadi tuh, nomor sebelumnya itu. Kita pakai rumus yang ini karena dia melakukannya pada ketinggian 30 nih, udah punya ketinggian. Kita pakai yang mirip kayak tadi tuh. H sama dengan H0. H0 ini yang 30 ditambah V0T min setengah GT kuadrat sama dengan H0 nya 30 ditambah V0 nya itu di sumbu yaitu 10, kemudian T nya 3 min ini setengah, G nya 10, kemudian T nya 3 kuadrat. Berarti ini hasilnya 30 ditambah 30 dikurang setengahnya dari 10, 5 kali 3 kuadrat 9 kali 5 45. Berarti ini 60 dikurang 45, hasilnya berapa? 15 meter. Berarti ini 15 meter tuh sudah dari tanah ya, 15 meter nih. Nah, sekarang diminta perbandingannya. H kita bagi dengan X. H-nya itu 15, X-nya itu tadi 30 akar 3. Jadi kalau kita bagi sederhananya 15, berarti ini 1 per 2 akar 3. Atau kita bisa tulis 1 banding 2 akar 3. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ada soal UMPTN tahun 91. Sebuah peluru ditembakkan dengan arah horizontal. Kecepatan awalnya V pada ketinggian H dari permukaan tanah. Jika gesekan udara diabaikan, jarak horizontal yang ditempuh peluru bergantung pada besaran apa? 1, 2, 3, 4. Kita cek nih. Nah, kalau kakak gambar lagi kan jadiannya kurang lebih gini ya. Ini pada ketinggian H katanya. Ini ketinggian H gedungnya. Ini permukaan tanahnya. Terus pelurunya ditembakkan horizontal. Kesannya kecepatan awalnya V. Maka nanti kejadiannya kurang lebih begitu ya. Nah, gitu ya. Yang ditanya ini X nih. X-nya nanti rumusnya apa? Itu bergantung sama besaran apa. Berarti ini kita nyari X. Kalau dilihat dari sumbu X, nah balik lagi, ini kan bentuknya seperti setengah parabola ya. Sumbu X itu dia GLB. Kalau GLB itu kecepatannya konstan. Berarti V0-nya itu V dia konstan. G
Oke. Berarti itu sudah selesai tuh. V0 kita dapat V0-nya. Kemudian kalau di sumbu Y-nya kita dapat informasi apa? Di sumbu Y itu kejadiannya kan dia GLBB. Nah, berarti kita cari tinggi. Bukan nyari tinggi, sorry, tingginya kan H ya. Dikasih tahu. Kita nyari T-nya, rumus T-nya. Di video yang kedua sebelum ini kakak sudah jelaskan kalau ada benda seperti ini dia melakukan gerak seperti ini nih. Nah, gerak ke sini sama aja waktunya dengan dia seperti dia jatuh bebas ke sini nih. Nah, kenapa dia jatuh bebas? Karena dia jatuh bebas itu dia geraknya turun ke bawah. Karena pada sumbu vertikal kecepatan awalnya dia 0. Kecepatan awal di sumbu Y-nya dia 0 ya. Yang ada kecepatan itu hanya di sumbu X aja. Dia jatuh bebas seolah-olah. Nah, nyari waktunya pakai rumus mana? Pakai rumus GLBB, dia jatuh bebas gerak vertikal. Rumus T-nya yang mana? T-nya yang kakak sudah sederhanain dari rumus GLBB itu T sama dengan akar 2H per G. Nah, jadi kita dapat informasi T di sini dari sumbu yaitu akar 2H per G. Sekarang ketika ditanya jarak horizontal berarti rumusnya X sama dengan V dikali T. Kita masukin nih masing-masing rumusnya. V-nya itu V, T-nya apa? T-nya itu akar 2H per G. Nah, dari sini kita dapat informasi. Itu yang ditanya itu dia bergantung pada apa si X ini. Nah, ini dari rumus ini kita dapat informasi bahwa mencari jarak horizontal peluru tadi yang dilempar atau ditembakkan dengan arah horizontal itu bergantung pada besaran yang mana? Ini. Yang pertama ada kecepatan nih, kecepatan awal ya itu ya. Nih kecepatan awal ini berarti kecepatan awal V. Kemudian apa? Ada H-nya nih. Berarti ada ketinggian. Oke, ada ketinggian H. Kemudian ada yang ini nih G, percepatan gravitasi G. Nah, berarti yang mempengaruhi jaraknya dari rumus ini kita bisa tahu yang pertama kecepatan awal berarti pernyataan 1 betul, ketinggian pernyataan 2 betul, percepatan gravitasi pernyataan 3 juga betul, pernyataan 4 massa peluru tidak mempengaruhi ya. Jadi jawabannya kalau 1, 2, 3 betul kamu pilih optionnya A. Oke, alhamdulillah kita sudah menuntaskan 8 soal masuk PTN bagian yang ketiga dari kinematika ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Kemudian mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman jika bermanfaat dalam membantu belajar kalian khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.